Siti adalah seorang gadis desa yang sederhana, tinggal di sebuah rumah kecil bersama orang tuanya. Kehidupannya yang penuh dengan rutinitas pertanian dan kebersamaan dengan keluarga menciptakan kebahagiaan yang tenang dan damai. Namun, kehidupan itu tiba-tiba terbalik ketika seorang pria tua kaya raya, Haji Umar, datang menawarkan pernikahan. Haji Umar, yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, adalah seorang pengusaha yang sangat berpengaruh di desa mereka. Suatu pagi, orang tua Siti menerima kunjungan dari Haji Umar. Dengan senyum lebar dan suara penuh rayuan, Haji Umar menawarkan sebuah janji kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan bagi keluarga Siti. Namun, tawaran ini datang dengan harga yang tinggi. Siti harus menjadi istrinya. Tanpa ada ruang untuk diskusi lebih lanjut, orang tua Siti yang terpesona dengan kekayaan Haji Umar, memaksa anak mereka untuk menerima pernikahan ini. Siti tidak punya pilihan selain menuruti kehendak orang tuanya. Meskipun hati Siti menentang keras, ia tahu bahwa menolak pernikahan itu berarti menentang kehendak orang tuanya dan merusak harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Hari pernikahan pun ditentukan. Gaun pengantin yang indah telah disiapkan, namun Siti merasa hatinya terjepit oleh kekhawatiran dan kesedihan. Ia merasa seolah-olah hidupnya akan berakhir dalam perjodohan yang dipaksakan. Pernikahan itu berlangsung di sebuah gedung yang dihiasi dengan kemewahan luar biasa. Siti merasa seperti boneka yang dikelilingi oleh kemewahan yang tidak pernah ia impikan. Ketika ia melangkah menuju altar, matanya tertunduk, tidak bisa menatap siapapun, bahkan Haji Umar yang kini menjadi suaminya. Haji Umar memandangnya dengan senyum lebar, seolah bangga dengan pernikahan itu, sementara Siti hanya bisa menahan air mata di dalam hati. Setelah pernikahan selesai, Siti dibawa ke rumah Haji Umar, yang lebih mirip sebuah istana daripada rumah. Segala sesuatu di sekitar rumah itu tampak berkilau, mulai dari taman yang luas hingga rumah megah yang dihiasi oleh barang-barang mewah. Namun, bagi Siti, rumah itu terasa seperti penjara yang tak terlihat. Ia merasa terasing di dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang biasa ia jalani. Ini adalah dunia yang penuh dengan kesepian, di mana cinta dan kebahagiaan tampak sangat jauh. Ketika malam tiba, Siti duduk di sudut kamar pengantin mereka, merasa cemas. Haji Umar, yang sudah menua, hanya duduk diam di tempat tidur, tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia seorang pria yang sangat kaya, hatinya terasa kosong, dan segala kemewahan di sekelilingnya tidak mampu menghapus rasa ketakutannya. Ia merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak diinginkannya, namun tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Namun, Siti tetap berusaha tenang. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik dari kehidupannya yang baru. Malam pertama itu akan menentukan bagaimana pernikahannya ke depan, meskipun ia tidak tahu apakah ada tempat untuk kebahagiaan dalam hidup barunya ini. Ia memejamkan mata, berharap semuanya segera berlalu, dan berharap ada cara untuk menemukan kedamaian dalam situasi yang begitu menekan ini. Malam pertama pengantin di rumah Haji Umar tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Bagi Siti, itu bukanlah malam yang penuh dengan romansa atau kebahagiaan, melainkan sebuah malam yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Di dalam kamar pengantin yang dihiasi mewah, Siti duduk di tepi tempat tidur, sementara Haji Umar duduk di sisi lain. Suasana malam itu begitu hening, hanya terdengar suara detak jantungnya yang berdebar-debar. Siti tidak tahu harus berbuat apa. Ia menundukkan wajahnya, berusaha menghindari tatapan suaminya yang lebih tua darinya. Di dalam hatinya, ia merasa terperangkap, terjepit antara kewajiban dan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Haji Umar, meskipun sudah tua, tidak banyak bicara. Ia hanya memandang Siti dengan senyum yang tipis, seolah ingin memberi kenyamanan, tetapi kata-kata yang keluar darinya terasa jauh dari harapan Siti. "Jangan khawatir, Siti," kata Haji Umar dengan suara serak. "Kita akan melalui malam ini dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru." Meskipun kata-kata itu tampak menenangkan, Siti tidak merasa ada kenyamanan di dalamnya. Ia merasa seolah-olah dirinya hanya menjadi sebuah objek yang harus mengikuti perintah tanpa bisa mengungkapkan keinginannya sendiri. Haji Umar perlahan mendekat dan duduk di sebelah Siti. Ia menatap wajahnya dengan tatapan kosong, seolah tidak benar-benar melihat siapa Siti yang duduk di sampingnya. Siti merasa jantungnya semakin berdebar, tubuhnya gemetar. Meski Haji Umar tidak mengatakan apa-apa lagi, Siti merasa sangat canggung. Bagaimana mungkin ia bisa berbagi kehidupan intim dengan seorang pria tua yang tak pernah ia cintai? Namun,
Haji Umar tidak menggerakkan tubuhnya lebih jauh. Ia duduk dengan tenang, mengamati Siti yang terlihat cemas dan ketakutan. Seiring berjalannya waktu, malam itu menjadi semakin sepi, hanya diwarnai dengan suara-suara yang datang dari luar jendela. Tidak ada sentuhan romantis, tidak ada kata-kata mesra, hanya keheningan yang menyesakkan. Siti merasa dirinya terperangkap dalam keadaan yang tidak bisa ia hindari, di dunia yang penuh dengan kemewahan, tetapi kosong akan cinta. Akhirnya, Haji Umar tertidur lebih dulu, meninggalkan Siti terjaga dalam kegelapan. Ia terbaring di tempat tiduran itu, memikirkan bagaimana masa depannya akan berjalan. Apa yang akan terjadi setelah malam ini? Akankah ia bisa menemukan kebahagiaan meski pernikahan ini dibangun di atas paksaan? Hati Siti terasa hampa, meskipun tubuhnya dikelilingi oleh segala kemewahan dunia. Dalam kegelapan malam itu, Siti memejamkan matanya dan berdoa kepada Tuhan agar memberikan petunjuk dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia harus menjalani hidup ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan hidupnya terjerat hanya karena takdir yang ia tidak pilih. Siti memutuskan untuk berusaha mencari kedamaian di tengah pernikahan yang dipaksakan ini, meskipun hati kecilnya meronta. Hari-hari setelah malam pertama itu berlalu dengan lambat. Siti mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di rumah Haji Umar yang mewah. Segala sesuatu di rumah itu tampak sempurna, lantai marmer yang mengkilap, lukisan indah yang tergantung di dinding, dan perabotan yang mahal. Namun, meskipun segala sesuatu di sekitarnya begitu indah, Siti merasa semakin kesepian. Rumah yang luas ini terasa seperti penjara yang tak terlihat, mengurungnya dalam kesendirian yang mencekam. Setiap hari, Haji Umar sibuk dengan urusan bisnisnya, meninggalkan Siti sendirian di rumah besar yang penuh dengan pelayan dan staf rumah tangga. Meskipun ada banyak orang di sekitar mereka, tidak ada yang benar-benar berbicara dengan Siti. Semua orang di rumah itu hanya tunduk pada perintah Haji Umar, seolah-olah Siti bukan bagian dari rumah itu. Siti mulai merasa seperti bayangan di rumah mewah ini. Ia tidak tahu harus melakukan apa, karena tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Ia tidak bisa berbuat banyak selain menjaga rumah tetap teratur dan melayani Haji Umar sesuai dengan kebutuhannya. Setiap kali ia melangkah di lorong rumah besar itu, perasaannya semakin terasing, semakin terjepit oleh peran yang ia jalani tanpa pilihan. Namun, seiring berjalannya waktu, Siti mulai memanfaatkan kecerdasan dan ketekunannya. Ia mulai mengatur rumah dengan cara yang lebih baik, menyusun segala urusan rumah tangga dengan lebih teratur. Staf rumah tangga mulai memperhatikannya. Mereka melihat bagaimana Siti dengan hati-hati mengelola setiap detail, mulai dari menu makan, malam hingga kebersihan taman. Perlahan, rasa hormat mulai tumbuh, meskipun Siti tetap merasa kesepian dalam hatinya. Suatu pagi, Haji Umar pulang dari perjalanan bisnisnya dan terkejut melihat perubahan yang terjadi di rumahnya. Taman yang dulunya tampak kotor kini menjadi tempat yang indah dan terawat. Makanan yang disajikan di meja makan tidak hanya lezat, tetapi juga diatur dengan cara yang elegan. Ia melihat bagaimana Siti mulai mengambil kendali atas rumah mereka, meskipun ia masih tidak bisa memahami betapa besar usaha yang telah Siti lakukan. Meskipun begitu, Siti tetap merasa tidak puas dengan hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun ia menjadi pengelola rumah ini, ia masih terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Namun, ia tidak bisa terus-menerus merasa terperangkap. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada kehidupan lain yang bisa ia jalani selain menjadi istri dari Haji Umar yang kaya raya dan tua renta. Pada akhirnya, Siti menyadari satu hal, ia tidak akan bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Namun, ia bisa mengubah hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia bisa memilih untuk mengambil kendali atas situasi ini, menjadi kuat, dan menghadapinya dengan keberanian. Rumah mewah ini mungkin bukan pilihan hidupnya, tetapi ia bisa menemukan cara untuk meraih kekuatan di tengah kemewahan yang menyesakkan ini. Seiring berjalannya waktu, Siti semakin merasa nyaman dengan peran barunya sebagai pengelola rumah tangga Haji Umar, meskipun hatinya masih terasa penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Rumah besar itu, yang awalnya terasa asing dan menakutkan, kini mulai tampak seperti tempat yang bisa ia atur sesuai dengan keinginannya. Setiap hari, ia mengatur taman, merapikan ruang keluarga, dan mengelola berbagai urusan rumah tangga dengan penuh ketelitian. Siti mulai mendapatkan rasa hormat dari para staf rumah tangga. Mereka mulai melihatnya bukan hanya sebagai istri dari Haji Umar, tetapi juga sebagai seorang wanita yang punya kekuatan dan kepemimpinan dalam menjalankan rumah tangga.
Hal ini membuat Siti merasa sedikit lebih dihargai, meskipun dia tahu bahwa pernikahan ini tidak pernah dia inginkan. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki kendali atas hidupnya, meskipun itu masih terbatas dalam ruang lingkup rumah besar itu. Namun, kemewahan yang mengelilinginya tidak pernah bisa sepenuhnya mengisi kekosongan dalam hatinya. Meskipun ia dikelilingi oleh pelayan dan staf yang selalu siap melayani, Siti merasa terisolasi. Haji Umar semakin jarang berbicara dengannya, lebih banyak sibuk dengan urusan bisnisnya, dan semakin enggan untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Siti tahu bahwa ia harus berjuang untuk menemukan makna dalam hidup ini, karena ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak dia pilih. Suatu malam, setelah makan malam yang mewah, Siti duduk di ruang tamu besar dengan sepi. Haji Umar sudah tidur, dan rumah itu kembali sunyi. Siti menatap jendela besar yang menghadap ke taman yang indah. Dalam keheningan malam itu, ia mulai merenung. Apa arti semua kemewahan ini jika hatinya tetap kosong? Apa gunanya menjadi ratu di rumah yang luas dan indah ini, jika tidak ada yang benar-benar peduli padanya? Namun, meskipun ada rasa kesepian yang mendalam, Siti mulai merasa adanya perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi hanya menjadi boneka yang terperangkap dalam pernikahan ini. Ia mulai mengambil kendali, tidak hanya atas rumah tangga, tetapi juga atas hidupnya. Ia mulai menulis di buku harian, menceritakan perasaan dan harapan-harapannya. Dengan cara itu, ia merasa seperti melepaskan sebagian dari beban yang ada di hatinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan kecil mulai terjadi. Staf rumah tangga menjadi lebih dekat dengannya. Mereka melihat sisi lembut dan bijaksana dari Siti yang selama ini tersembunyi. Ia menjadi tempat curhat bagi beberapa pelayan yang merasa terbebani dengan pekerjaan mereka. Dengan cara itu, Siti mulai membangun hubungan yang lebih erat dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun itu bukan cinta, setidaknya ia tidak merasa sendiri lagi. Pada suatu pagi yang cerah, Siti memutuskan untuk mengubah cara dirinya melihat dunia di sekitarnya. Ia tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam perasaan kesepian dan kebingungannya. Ia harus menemukan cara untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Ia mulai mengikuti kursus memasak, berkebun, dan bahkan mulai membaca buku-buku yang dulu hanya bisa ia impikan. Haji Umar, yang semakin sibuk dengan urusan bisnisnya, tidak terlalu memperhatikan perubahan yang terjadi pada dirinya. Di dalam hatinya, Siti mulai merasa lebih kuat. Ia tidak lagi merasa seperti seorang gadis desa yang tak berdaya, melainkan seorang wanita yang bisa mengatasi kesulitan dan menemukan cara untuk membahagiakan dirinya sendiri. Kemewahan rumah ini mungkin tidak pernah ia pilih, tetapi ia akan membuatnya menjadi tempat yang lebih baik untuk dirinya. Ia berjanji untuk tidak hanya menjadi istri yang tunduk, tetapi juga menjadi wanita yang memiliki kekuatan untuk berdiri tegak dan mengendalikan nasibnya. Haji Umar, yang semakin tua dan lemah, akhirnya mulai memperhatikan perubahan pada Siti. Ia melihat bagaimana Siti mulai memimpin rumah tangga dengan penuh ketekunan dan keterampilan. Ia menyadari bahwa pernikahan ini tidak hanya memberi keuntungan baginya, tetapi juga membuat Siti berkembang menjadi seorang wanita yang lebih percaya diri dan kuat. Meski mereka tidak berbicara banyak, Haji Umar mulai merasa bangga memiliki Siti sebagai istrinya, meskipun ia masih merasa terjebak dalam dunia yang sangat berbeda dari yang ia impikan sebelumnya. Namun, Siti tetap berpegang pada tekadnya untuk tidak hanya hidup dalam kemewahan tanpa makna. Dia ingin lebih dari sekadar menjadi ratu di rumah mewah ini. Ia ingin hidup dengan tujuan, meskipun itu berarti berjuang sendirian. Setiap hari, ia semakin menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari keberanian untuk mengambil kendali atas hidup dan memilih jalan yang benar, meskipun itu penuh dengan tantangan. Siti semakin menyadari bahwa meskipun ia menikmati segala kemewahan yang mengelilinginya, itu semua tidak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Sebagai istri dari Haji Umar, ia mendapatkan apapun yang diinginkannya, perhiasan, pakaian, dan rumah besar yang indah. Tetapi semua itu tidak cukup untuk membuatnya merasa lengkap. Ia merasa seperti terjebak dalam sangkar emas, terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Siti mulai mempertanyakan hidupnya. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Mungkinkah ada sesuatu lebih dari sekadar kemewahan dan status sosial? Semua orang memandangnya dengan rasa hormat karena pernikahannya dengan Haji Umar, tetapi siapa dirinya sebenarnya? Dalam kesendirian malam itu, Siti menatap bayangannya di cermin besar yang ada di ruang pribadinya.
Sosok yang tercermin di sana adalah seorang wanita yang tampak sempurna secara fisik, namun hatinya hampa. Perasaan ini semakin kuat saat ia mulai berinteraksi dengan orang-orang luar, seperti tetangga yang datang mengunjunginya atau pengunjung rumah. Meskipun mereka memperlakukan Siti dengan penuh penghormatan, ia merasa ada jarak yang tak terungkapkan. Mereka melihatnya sebagai istri dari seorang pria kaya, tetapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya sebagai dirinya sendiri. Mereka tidak tahu tentang perasaan sepinya, tentang kerinduannya akan kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Suatu hari, seorang wanita tua yang bekerja sebagai penjaga taman di rumah besar itu menghampiri Siti. Wanita itu, bernama Nenek Maryam, sudah bekerja dengan keluarga Haji Umar sejak lama. Meskipun umurnya sudah sangat tua, Nenek Maryam masih terlihat penuh semangat dan selalu memiliki senyum hangat untuk siapapun yang ditemui. Siti merasa tertarik untuk berbicara dengannya, karena Nenek Maryam tampaknya lebih memahami hidup daripada siapapun yang ada di rumah itu. Mereka duduk bersama di bangku taman yang indah, ditemani angin pagi yang sejuk. Nenek Maryam mulai bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia menghabiskan waktu dengan penuh kebahagiaan meskipun hidup dalam kesederhanaan. Ia mengingat bagaimana hidupnya penuh dengan kebersamaan dengan keluarga dan tetangga, tanpa terlalu banyak memikirkan uang dan kekayaan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang kita miliki, Neng, kata Nenek Maryam dengan lembut. Itu ada dalam hati kita, dalam bagaimana kita berbagi kasih dengan orang lain. Siti mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Nenek Maryam menyentuh hatinya. Ia merasa seperti mendapatkan secercah cahaya dalam kegelapan hatinya. Apakah selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal materi dan kemewahan, sehingga lupa akan arti kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah ia terlalu takut untuk mencari kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri? Semakin hari, Siti mulai melakukan refleksi lebih dalam. Ia mencoba untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang lebih berarti. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di sekitar taman, memeriksa bunga-bunga yang tumbuh subur, dan berbicara dengan Nenek Maryam tentang kehidupan. Ia mulai belajar tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dan tidak hanya fokus pada dirinya sendiri atau statusnya sebagai istri dari seorang pria kaya. Namun, meskipun Siti merasa semakin tenang dalam hatinya, ada satu hal yang masih mengganggunya. Haji Umar, suaminya, semakin jauh darinya. Mereka berdua jarang berbicara, dan Siti merasa seperti mereka hidup di dunia yang berbeda. Ia tahu bahwa Haji Umar semakin sibuk dengan urusan bisnisnya, tetapi ia juga merasa kesepian. Apa gunanya segala kemewahan ini jika ia tidak bisa merasakan kehangatan kasih sayang dari suaminya? Di malam hari, ketika Haji Umar pulang setelah seharian bekerja, Siti duduk menunggunya di ruang keluarga. Haji Umar terlihat lelah, dan mereka hanya saling memberikan senyum tipis. Tidak ada lagi percakapan hangat antara mereka. Haji Umar hanya menyapa Siti dengan kata-kata singkat dan langsung pergi ke kamarnya. Siti merasa semakin terasing, bahkan dalam pernikahan yang seharusnya penuh dengan kebersamaan. Pada suatu malam, Siti memutuskan untuk berbicara dengan Haji Umar. Ia tahu ini adalah langkah besar, tetapi ia merasa harus mengungkapkan perasaannya. Ketika Haji Umar duduk di kursinya, memeriksa dokumen-dokumen bisnis, Siti mendekatinya. "Pak Haji," ucapnya dengan lembut, "kenapa kita tidak pernah berbicara lagi? Mengapa kita seperti dua orang yang hidup terpisah di rumah ini?" Haji Umar berhenti sejenak, menatap Siti dengan tatapan kosong. Ia tahu Siti merasa kesepian, tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. "Maafkan aku, Siti. Aku terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk membuat semuanya lebih baik," jawabnya, nada suaranya terasa lelah. Siti menarik napas panjang. "Aku ingin kita bisa lebih dari sekadar tinggal bersama di rumah ini. Aku ingin kita bisa saling berbicara, berbagi, dan merasakan kebahagiaan bersama," katanya dengan tulus. Haji Umar hanya terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka duduk bersama tanpa kata-kata lagi. Dalam keheningan itu, Siti merasa sedikit lega. Meskipun jawaban Haji Umar tidak memberikan solusi langsung, setidaknya mereka mulai membuka hati untuk saling memahami. Siti tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dia mulai percaya bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi dengan orang yang kita cintai. Beberapa minggu setelah percakapan malam itu, Siti dan Haji Umar mulai merasakan perubahan dalam hubungan mereka.
meskipun perlahan dan tidak dramatis. Meskipun Haji Umar tetap terjebak dalam kesibukannya yang tiada henti, ia mulai lebih memperhatikan Siti. Siti tidak lagi merasa seperti hantu yang mengisi ruang kosong di rumah besar itu, tetapi mulai merasa ada harapan untuk membangun hubungan yang lebih bermakna. Pada suatu pagi, Haji Umar datang ke ruang makan lebih awal dari biasanya. Ia membawa secangkir teh hangat dan duduk di sebelah Siti yang sedang membaca buku di meja makan. "Siti, aku tahu aku sudah lama mengabaikanmu," katanya pelan, dengan sedikit rasa menyesal. "Aku ingin mencoba untuk lebih mendengarkanmu, lebih memahami perasaanmu. Aku tahu ini terlambat, tapi aku berjanji akan lebih baik." Siti menatap Haji Umar dengan penuh perasaan campur aduk. Tentu saja, ia merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi ia juga tidak bisa menutupi rasa kecewa yang sudah berlarut-larut. Semua ini seharusnya tidak perlu terjadi jika mereka lebih peduli sejak awal. Namun, ia memutuskan untuk memberi kesempatan, meskipun hatinya masih ragu. "Haji Umar," ucapnya dengan suara lembut, "aku tahu kamu sangat sibuk, tapi aku ingin kita mulai membangun hubungan ini lagi. Kita tidak bisa hanya hidup bersama tanpa saling memahami. Aku tidak meminta banyak, hanya sedikit perhatian dan waktu untuk berbicara." Siti berkata dengan hati yang tulus, berharap kali ini perkataannya tidak hanya menjadi angin lewat. Haji Umar mengangguk, dan meskipun ia terlihat lelah, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandang Siti. Ada semacam perubahan dalam sikapnya, meskipun ia belum sepenuhnya bisa keluar dari cengkeraman dunia bisnis yang selalu mengurungnya. Namun, ia berjanji untuk mencoba. "Aku akan mencoba, Siti," jawabnya dengan nada yang lebih serius. Perubahan kecil ini mulai memberikan efek positif dalam kehidupan mereka. Siti merasa dihargai, meskipun masih ada jarak yang harus mereka atasi. Ia memutuskan untuk tidak terlalu berharap terlalu banyak, tetapi mencoba untuk membangun kepercayaan dan koneksi yang lebih baik antara mereka. Setiap hari, mereka mulai berbicara lebih banyak, meskipun topik yang dibicarakan kadang-kadang masih seputar urusan pekerjaan Haji Umar atau kegiatan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, Siti mulai merasakan bahwa ia masih butuh lebih dari sekadar perhatian dari Haji Umar. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang sejati tidak hanya datang dari komunikasi yang baik dalam rumah tangga, tetapi juga dari rasa puas yang datang dari dirinya sendiri. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak untuk diri sendiri, melakukan hobi-hobi yang sudah lama ia tinggalkan, seperti berkebun dan menulis di buku harian. Suatu hari, saat Siti sedang berjalan-jalan di taman, Nenek Maryam menghampirinya dengan senyum hangat. "Neng, kamu terlihat lebih ceria akhir-akhir ini," kata Nenek Maryam dengan bijak. "Apa yang membuatmu lebih bahagia?" Siti tersenyum kecil. "Aku mulai belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, Nenek. Aku merasa kebahagiaan itu datang dari dalam, bukan dari orang lain atau kemewahan yang mengelilingiku. Aku belajar untuk menikmati setiap momen dalam hidup ini, dan itu membuatku merasa lebih tenang." Nenek Maryam menepuk bahunya dengan lembut. "Kamu sangat bijaksana, Neng. Memang, kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai menghargai diri kita, kita akan lebih mampu untuk mencintai dan memberi kasih kepada orang lain." Kata-kata Nenek Maryam semakin menguatkan tekad Siti. Ia merasa semakin yakin bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang harus ditemukan dalam diri sendiri. Meskipun pernikahannya dengan Haji Umar tidak sempurna, Siti menyadari bahwa ia memiliki kendali atas bagaimana ia memilih untuk merespons hidupnya. Ia mulai melepaskan harapan-harapan yang tidak realistis dan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai dalam sekejap. Di sisi lain, Haji Umar semakin menyadari bahwa untuk memperbaiki hubungannya dengan Siti, ia harus memberikan lebih banyak perhatian dan waktu. Ia mulai membawa Siti ke acara-acara sosial, mengajaknya berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi, dan bahkan menemani Siti dalam hobinya berkebun. Meskipun langkah-langkah ini kecil, mereka mulai merasakan adanya koneksi yang lebih dalam, meskipun perasaan cinta yang sejati masih belum tumbuh sepenuhnya. Siti tidak lagi merasa terkurung dalam dunia yang tidak dia pilih. Ia belajar untuk mencari kebahagiaan di luar pernikahan dan kemewahan yang ada. Meskipun statusnya sebagai istri seorang pria kaya tetap tidak berubah, Siti akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan kembali dirinya. Ia bukan hanya istri yang harus memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi seorang wanita yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.
Saat malam tiba, dan mereka duduk bersama di ruang tamu yang besar, Siti menyandarkan kepalanya di bahu Haji Umar. Meski tidak ada kata-kata yang diucapkan, mereka berdua merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Dalam diam, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun mereka tidak lagi merasa sendirian. Kebahagiaan mungkin tidak datang dengan cara yang mereka bayangkan, tetapi mereka mulai menerima kenyataan bahwa cinta, pengertian, dan kedamaian dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan usaha yang terus-menerus. Kehidupan Siti bersama Haji Umar semakin berkembang, meskipun mereka masih berjuang untuk menemukan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab besar yang mereka pikul. Siti merasa ada kemajuan dalam hubungan mereka, meskipun di sisi lain, ia tetap merasa ada tantangan yang harus dihadapi. Siti mulai menyadari bahwa meskipun mereka mulai lebih terbuka satu sama lain, ia masih belum sepenuhnya merasa dihargai dan dimengerti oleh Haji Umar. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di halaman belakang rumah besar itu, Haji Umar tampak murung. Siti yang sedang memetik bunga di kebun, menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Pak Haji, ada apa? Kamu terlihat sedih," tanya Siti dengan penuh perhatian. Haji Umar menghela napas panjang dan menatap jauh ke depan, seakan mencari jawaban atas kekosongan yang ia rasakan. "Aku merasa semakin kesepian, Siti," jawab Haji Umar dengan suara berat. "Aku tahu aku harus lebih dekat denganmu, tapi aku merasa terjepit oleh beban pekerjaan dan tanggung jawab. Kadang, aku merasa tidak mampu memenuhi harapanmu. Aku merasa aku telah gagal sebagai suami." Siti terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Haji Umar. Ia tahu betul betapa beratnya tanggung jawab yang dipikul suaminya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa terabaikan. Ada kalanya ia merasa seperti hanya menjadi pelengkap dalam hidup Haji Umar, dan itu membuat hatinya terasa hampa. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian dalam perjalanan pernikahan mereka, dan ia harus lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi perasaan-perasaan yang muncul. "Sebenarnya, Pak Haji," kata Siti dengan lembut, "aku juga merasa kesepian. Meskipun aku tinggal di rumah yang besar ini, dikelilingi oleh kemewahan, ada kalanya aku merasa sangat sendirian. Aku ingin kita bisa berbagi lebih banyak waktu bersama, bukan hanya soal pekerjaan dan urusan-urusan rumah tangga. Aku ingin kita bisa saling mendukung, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai teman." Haji Umar menatap Siti dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa meskipun ia sangat mencintai Siti, ia seringkali teralihkan oleh dunia luar dan melupakan apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam hidupnya, keluarga dan hubungan dengan orang yang ia cintai. "Aku minta maaf, Siti. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku dan tidak memberi perhatian yang cukup padamu. Aku akan mencoba lebih baik lagi," ujarnya dengan tulus. Siti merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun ia tahu bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam sekejap. Namun, yang terpenting baginya adalah bahwa Haji Umar mulai menyadari kekurangannya dan berusaha untuk berubah. Itu adalah langkah awal yang baik untuk memperbaiki hubungan mereka. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan lebih damai. Haji Umar mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk Siti, baik itu dengan mengajaknya berlibur ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan, maupun hanya sekedar berjalan-jalan santai di taman. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang masa lalu, dan bahkan mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Namun, meskipun hubungan mereka membaik, Siti merasa ada hal lain yang harus ia atasi. Ia merasa bahwa meskipun ia mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari Haji Umar, ada bagian dari dirinya yang masih merasa ragu. Ia merasa bahwa ia belum sepenuhnya menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya ini. Mungkin, kebahagiaan yang ia cari bukan hanya dalam hubungan dengan Haji Umar, tetapi juga dalam dirinya sendiri, dalam mengejar impian dan harapan yang lebih besar dari sekadar menjadi istri seorang pria kaya. Pada suatu malam, ketika Haji Umar tengah tidur, Siti duduk di balkon kamar mereka, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara kebahagiaan yang ia raih dari kehidupan mewahnya, dan kebahagiaan yang ia cari dalam dirinya sendiri. Ia ingin menjadi wanita yang kuat dan mandiri, bukan hanya tergantung pada suaminya untuk merasa lengkap. Keputusan besar mulai terbentuk dalam pikirannya. Siti tahu bahwa untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, ia harus berani mengejar impian-impian yang sudah lama ia pendam. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda.
Ia ingin berkontribusi pada masyarakat, membantu orang lain yang membutuhkan, dan membangun karir yang membuatnya merasa berarti. Ini adalah langkah besar yang harus ia ambil, meskipun mungkin akan sulit untuk keluar dari bayang-bayang pernikahannya yang kaya raya. Keputusan itu pun ia sampaikan pada Haji Umar. Suatu pagi, setelah sarapan bersama, Siti memberanikan diri untuk berbicara tentang apa yang ada di hatinya. "Pak Haji," ucapnya dengan penuh keyakinan, "aku ingin melanjutkan pendidikanku dan mulai bekerja di luar rumah. Aku ingin membantu masyarakat, memberikan kontribusi untuk dunia yang lebih baik. Aku ingin menjadi wanita yang lebih mandiri." Haji Umar terdiam sejenak, terkejut dengan keputusan Siti yang besar ini. Namun, setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Siti, aku mendukungmu. Jika itu membuatmu bahagia, aku akan mendukung apapun yang kamu pilih. Aku yakin kamu bisa melakukan lebih dari sekadar menjadi istri yang ada di rumah ini." Mendengar kata-kata itu, Siti merasa sebuah beban yang berat terangkat dari pundaknya. Ia merasa diberdayakan dan lebih percaya diri untuk mengejar impian-impiannya. Meskipun pernikahannya dengan Haji Umar tidak sempurna, Siti kini tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan dan perjuangkan. Siti merasa lega setelah mengungkapkan impian-impian besarnya kepada Haji Umar. Dukungan yang diberikan suaminya membuat hatinya lebih ringan, meskipun ia tahu perjalanan menuju cita-cita tersebut tidak akan mudah. Ia memulai hari-harinya dengan lebih semangat, mengikuti pelatihan dan pendidikan yang ia impikan. Siti menemukan kegembiraan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, dan mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak yang kurang mampu. Ia merasa hidupnya mulai lebih berarti, dan hubungan dengan Haji Umar semakin harmonis. Namun, meski demikian, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, perubahan dalam tubuhnya. Suatu hari, saat ia merasakan mual dan kelelahan yang lebih dari biasanya, Siti merasa khawatir. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter, dan hasil pemeriksaan mengungkapkan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Siti hamil, dan ia merasa terkejut dan bingung dengan kenyataan ini. Kabar tentang kehamilannya membuat Siti merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena ia akan menjadi ibu, namun di sisi lain, ia merasa tidak siap menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Kehamilannya juga membawa perasaan yang kompleks, apakah ini akan mengubah segalanya? Bagaimana dengan semua rencananya untuk masa depan? Apakah ia harus mengorbankan mimpinya untuk menjadi seorang ibu? Siti memutuskan untuk memberitahukan Haji Umar tentang kehamilannya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Siti mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. "Pak Haji, ada hal penting yang ingin aku bicarakan," katanya dengan suara lembut namun penuh keteguhan. Haji Umar menatapnya dengan perhatian. "Apa itu, Siti? Apa yang mengganggumu?" tanya Haji Umar dengan nada yang penuh kasih sayang. Siti menghela napas sebelum berkata, "Aku hamil, Pak Haji. Aku tahu ini mungkin kejutan, dan aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku merasa terombang-ambing antara kebahagiaan dan ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berubah." Haji Umar terdiam sejenak, matanya terbelalak karena terkejut. Namun, dalam hitungan detik, senyuman lebar menghiasi wajahnya. "Siti, ini adalah berkah besar. Aku senang mendengarnya. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Kata-kata Haji Umar memberikan rasa lega bagi Siti, meskipun perasaan cemasnya masih ada. Ia tahu bahwa kehamilan ini membawa banyak perubahan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi hubungan mereka berdua. Namun, di saat-saat sulit, dukungan Haji Umar memberikan kekuatan baru bagi Siti untuk menerima kenyataan tersebut. Hari-hari berikutnya terasa penuh dengan kebahagiaan dan tantangan baru. Siti mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan meskipun ia berusaha untuk tetap melanjutkan pekerjaannya, rasa lelah seringkali menghalangi segala sesuatu yang ingin ia lakukan. Kehamilan ini bukan hanya mengubah tubuhnya, tetapi juga perspektif hidupnya. Siti mulai merenung lebih banyak tentang masa depannya, tentang bagaimana ia ingin menjadi ibu yang baik, dan bagaimana ia bisa tetap mencapai tujuannya dalam hidup. Meskipun kesulitan dan tantangan datang silih berganti, Haji Umar tetap mendampingi Siti dengan penuh perhatian. Ia sering mengingatkan Siti untuk beristirahat, menghindari beban pekerjaan yang berlebihan, dan memprioritaskan kesehatan. Bahkan,
Ia mengatur jadwal untuk memastikan bahwa Siti mendapat waktu istirahat yang cukup. Namun, meskipun Haji Umar sangat mendukung, ada kalanya Siti merasa terperangkap dalam peran yang diberikan kepadanya sebagai istri dan calon ibu. Ia merasa semakin jauh dari kebebasan yang ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk tetap berkarir dan berkontribusi kepada masyarakat semakin memudar seiring bertambahnya usia kehamilannya. Siti pun merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah ia melahirkan, apakah ia akan kehilangan jati dirinya sebagai individu yang mandiri dan berdaya. Di sisi lain, Haji Umar semakin menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang lebih mendalam. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama Siti, menemani kemanapun ia pergi, dan mendengarkan keluh kesah Siti tentang berbagai perasaan yang menggelisahkannya. Hal ini membuat hubungan mereka semakin erat, meskipun tantangan hidup terus menghampiri mereka. Suatu hari, Siti merasakan kontraksi pertama yang menandakan bahwa kelahiran anak mereka sudah semakin dekat. Dengan panik, ia memanggil Haji Umar. "Pak Haji, rasanya tidak enak. Aku takut akan melahirkan lebih cepat," teriaknya sambil memegang perutnya yang mulai terasa sakit. Haji Umar langsung memeluk Siti dengan penuh kekhawatiran, menenangkannya sambil mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Jangan khawatir, Siti. Aku ada di sini untukmu. Kita akan menghadapinya bersama-sama," katanya, sembari menelpon dokter dan segera membawa Siti ke rumah sakit. Kehamilan yang semula terasa penuh ketidakpastian akhirnya membawa kebahagiaan yang tak terduga. Setelah beberapa jam yang menegangkan, Siti akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kelahiran ini menjadi simbol dari perjalanan hidup mereka yang penuh perubahan, tantangan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Siti menatap wajah bayi mereka yang baru lahir dengan penuh rasa haru dan syukur. Ia merasakan cinta yang mendalam tumbuh dalam hatinya, tidak hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk Haji Umar. Mereka telah melalui banyak rintangan, dan kini mereka diberkahi dengan seorang anak yang akan menjadi sumber kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Dengan kelahiran anak mereka, hubungan antara Siti dan Haji Umar semakin kuat. Meskipun perjalanan mereka penuh liku-liku, mereka belajar untuk saling mendukung dan mencintai dalam segala situasi. Kini, Siti tidak hanya menjadi istri, tetapi juga seorang ibu yang siap untuk menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Setelah kelahiran bayi laki-lakinya, Siti merasa hidupnya berubah drastis. Tidak hanya fisiknya yang terkejut dengan perubahan besar ini, tetapi hatinya juga mulai dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terungkapkan. Meski tubuhnya lelah, pikiran dan perasaannya berputar mengelilingi anaknya, buah hati yang sekarang menjadi pusat hidupnya. Bayi itu, yang diberi nama Yusuf, menjadi simbol baru dari harapan dan kebahagiaan dalam rumah mereka. Haji Umar, yang kini semakin mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada Siti dan Yusuf, tak henti-hentinya menunjukkan rasa sayangnya. Ia memastikan bahwa Siti selalu dalam keadaan baik, memberikan makanan bergizi, dan menjaga agar ia dapat beristirahat. Di balik semua perhatian itu, Haji Umar juga mengingatkan Siti bahwa kehidupan mereka kini telah berubah. Sebagai ibu, ia harus siap menerima tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk anak mereka. Pada awalnya, Siti merasa kesulitan menyeimbangkan antara merawat bayi yang baru lahir dan melanjutkan aktivitas yang dulu ia jalani. Mimpinya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat kini harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus mengorbankan waktu dan energinya untuk Yusuf. Setiap malam, setelah Yusuf tertidur, Siti merenung dalam diam. Ia merasa terjebak dalam peran yang begitu berat, namun di sisi lain, ia merasa cinta yang tulus terhadap anaknya tumbuh semakin besar. Meski kadang merasa terjebak, Siti mencoba mencari keseimbangan. Dengan dukungan Haji Umar, ia mulai merencanakan untuk melibatkan diri dalam beberapa kegiatan sosial yang bisa ia jalani dari rumah. Ia tetap ingin berbuat baik bagi orang lain, meski tak lagi seaktif dulu. Dengan cara ini, ia merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya hilang dalam peran sebagai ibu rumah tangga. Haji Umar juga mendukung penuh langkah ini, seringkali membantu menjaga Yusuf agar Siti bisa melaksanakan kegiatannya dengan tenang. Tapi, hidup tak selalu berjalan mulus. Ketika Yusuf semakin tumbuh besar dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif, Siti merasa terkadang kewalahan. Ada kalanya malam-malam panjang dipenuhi dengan tangisan bayi, dan Siti merasa terjaga sepanjang malam, tidak tahu lagi kapan waktu untuk beristirahat. Keinginan untuk tetap menjaga rumah dan keluarga tetap utuh,
serta menggapai impian pribadinya, sering kali berbenturan. Namun, Haji Umar selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan tak terhingga. Suatu malam, saat Siti merasa lelah luar biasa dan hampir menyerah, Haji Umar datang mendekat dengan lembut, mengusap rambutnya yang kusut. "Siti, kita bersama-sama dalam perjalanan ini. Jangan pernah merasa sendiri," katanya sambil memeluknya erat. Itulah yang membuat hati Siti kembali tenang. Ia menyadari bahwa meskipun perannya kini lebih berat, ia tidak sendirian. Ada Haji Umar yang selalu mendampinginya. Kehadiran suaminya memberikan kekuatan yang tak terduga. Haji Umar tak hanya memberikan uang dan kemewahan, tetapi juga perhatian yang penuh dengan cinta. Di balik wajahnya yang terlihat tua, terdapat sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Siti pun mulai menemukan kedamaian dalam hatinya. Kehamilannya yang dulu membuatnya ragu, kini memberinya pelajaran hidup yang berharga. Ia belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada, bahwa terkadang hidup memang tidak berjalan sesuai rencana, namun selalu ada cara untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu. Seiring berjalannya waktu, Siti semakin cinta pada Yusuf, pada Haji Umar, dan pada kehidupan mereka yang baru saja dimulai. Hari demi hari, Yusuf tumbuh sehat dan cerdas. Siti melihat dalam tatapan mata anaknya bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah keluarga yang penuh cinta dan harapan. Meskipun kadang merasa terperangkap dalam peran sebagai ibu, ia juga merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Di rumah besar itu, Siti akhirnya menyadari bahwa menjadi ratu di hati keluarga kecilnya adalah kebahagiaan yang sejati. Siti semakin menyadari bahwa, meskipun peran ibu itu berat, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Keberadaan Yusuf telah mengubahnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Dan meskipun dunia luar menuntutnya untuk berkontribusi lebih banyak, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati ada pada rumah kecil yang penuh dengan cinta ini. Keputusan yang dulu ia ragukan kini menjadi bagian dari kisah hidup yang penuh warna. Dalam hening malam, saat ia menggendong Yusuf di pelukannya, Siti merasa bahagia. Ia tahu, kehidupan baru yang sedang dijalaninya adalah kehidupan yang penuh makna, untuk dirinya, untuk Haji Umar, dan untuk Yusuf. Dunia luar mungkin menantang, namun di rumah mewah itu, di antara cinta dan kasih sayang yang tulus, Siti merasa seperti ratu yang dihargai. Keputusannya untuk menerima pernikahan ini tidak hanya memberinya harta dan kemewahan, tetapi juga kehidupan yang penuh makna. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, meskipun harus melalui jalan yang tidak mudah. Hari-hari yang dilewati Siti sebagai ibu dan istri semakin memperkuat rasa cintanya terhadap keluarga kecil yang ia bangun. Yusuf, yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, menjadi kebanggaan hidupnya. Meskipun ia merasa terkadang terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang padat, dengan perhatian penuh terhadap Yusuf dan segala kebutuhan rumah, Siti tak pernah merasa lebih bahagia daripada saat ini. Setiap pagi, ia bangun dengan penuh semangat untuk memulai hari baru, dengan satu tujuan, melihat senyum Yusuf dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, Yusuf juga semakin menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Setiap kali ia menatap wajah anaknya yang cerah dan penuh rasa ingin tahu, hati Siti dipenuhi dengan harapan. Ia berharap Yusuf bisa tumbuh menjadi sosok yang kuat, baik hati, dan mampu berkontribusi kepada masyarakat. Namun, dalam benaknya, ia juga merasa khawatir tentang masa depan. Bagaimana jika Yusuf kelak harus menghadapi tantangan besar yang tidak bisa mereka prediksi? Bagaimana jika ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan anaknya? Haji Umar, yang semakin menunjukkan perhatiannya kepada Siti dan Yusuf, sering mengingatkan Siti untuk tidak terlalu khawatir. "Siti, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Yusuf. Yang penting adalah kita memberinya cinta dan perhatian, serta mendidiknya dengan bijaksana. Masa depan bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya, tetapi yang kita bisa lakukan adalah memberikan mereka pondasi yang kuat untuk menjalani hidup," kata Haji Umar dengan bijak. Kata-kata Haji Umar benar-benar menenangkan Siti. Meskipun terkadang ia merasa cemas tentang masa depan, ia sadar bahwa tidak ada gunanya merisaukan hal-hal yang belum terjadi. Yang terpenting adalah memberikan yang terbaik di saat ini, untuk Yusuf dan untuk keluarga mereka. Dengan tekad yang bulat, Siti memutuskan untuk terus berfokus pada hari-hari yang ia jalani, meskipun masa depan tetap menjadi misteri yang belum terungkap. Selama beberapa bulan berikutnya,
kehidupan keluarga mereka berjalan dengan damai. Siti dan Haji Umar mulai menyusun rencana lebih jauh tentang bagaimana mereka bisa memberi lebih banyak manfaat bagi orang lain, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Siti mulai mengorganisir beberapa kegiatan sosial yang melibatkan anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu, dan Haji Umar mendukung penuh inisiatif ini. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka miliki tidak hanya bisa diukur dengan harta, tetapi juga dengan kemampuan untuk berbagi dan membantu sesama. Di tengah kesibukan tersebut, Siti juga mulai mengembangkan impian lainnya. Ia ingin mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Meskipun ia merasa terkadang terhalang oleh rutinitas rumah tangga dan peran sebagai ibu, Siti merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberi kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat, dan dengan dukungan Haji Umar, ia yakin bisa mewujudkannya. Namun, di balik semua kebahagiaan dan rencana masa depan itu, Siti juga tidak dapat mengabaikan perasaan tak terduga yang terus muncul dalam hatinya. Kadang-kadang, ia merasa terjepit dalam peran yang seharusnya ia jalani sebagai istri yang patuh, ibu yang sempurna, dan wanita yang mandiri. Meskipun Haji Umar telah memberinya kebebasan yang cukup untuk mewujudkan impian-impiannya, Siti tidak bisa menghindari rasa khawatir akan kehidupan yang serba terbatas, karena ia tahu, kebahagiaan mereka tergantung pada keseimbangan antara keluarga dan dunia luar. Pada suatu malam yang hening, Siti duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Yusuf yang sudah tertidur dengan tenang di kamarnya, sementara Haji Umar sedang sibuk di ruang kerjanya, memeriksa beberapa dokumen bisnis. Siti merasa seolah-olah waktu berjalan begitu cepat. Ia sudah menjadi ibu, istri, dan wanita yang lebih matang, tetapi masih ada rasa rindu pada masa-masa sebelumnya, saat ia bisa lebih bebas mengejar mimpinya tanpa batasan apapun. Namun, saat matanya menangkap siluet Haji Umar yang keluar dari ruang kerjanya dan mendekat, ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perasaan itu. Haji Umar duduk di sampingnya, dan mereka berbicara tentang segala hal yang mereka rasakan. Siti, aku tahu hidup kita sudah penuh dengan tantangan, tetapi ingatlah bahwa kita selalu bisa menghadapinya bersama. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu bahagia, ujar Haji Umar dengan lembut. Siti menatap wajah Haji Umar dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun ia terkadang merasa cemas dan terjebak, ia sadar bahwa hidupnya telah diberkahi dengan seorang suami yang penuh kasih dan anak yang sehat. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari dalam, dari kedamaian yang mereka ciptakan bersama. Keinginan untuk mengejar impian tetap ada, tetapi Siti menyadari bahwa kebahagiaan dan kebanggaan yang ia rasakan dari perannya sebagai ibu dan istri adalah hal yang tak ternilai. Di bawah langit malam yang tenang itu, Siti merasa seolah-olah segala sesuatu mulai terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, dengan Haji Umar dan Yusuf di sampingnya, ia merasa siap menghadapi apapun yang datang. Sebuah perjalanan baru dimulai, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tak pernah padam. Dengan tekad yang semakin kuat, Siti merencanakan masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama, sebagai keluarga yang tak tergoyahkan, yang saling mencintai dan mendukung dalam setiap langkah kehidupan yang mereka jalani. Cerita ini mengajarkan kita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, namun juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang datang melalui cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati. Siti, meskipun dipaksa menikah dengan seorang kakek tua yang kaya, akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati dalam peran barunya sebagai ibu dan istri. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan terletak pada harta atau kemewahan, tetapi pada hubungan yang dibangun dengan cinta dan saling mendukung. Perjalanan hidup Siti mengingatkan kita bahwa, meskipun hidup bisa penuh dengan ketidakpastian, dukungan keluarga dan tekad untuk menghadapi segala rintangan akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam akhir cerita ini, kita melihat Siti yang telah menjalani perjalanan panjang dari ketidakpastian menuju kedamaian hati. Dengan dukungan Haji Umar dan kasih sayang yang ia berikan kepada anak mereka, Yusuf, Siti menemukan kekuatan untuk menerima segala perubahan yang datang dalam hidupnya. Ia belajar bahwa setiap keputusan, meskipun terasa berat pada awalnya, memiliki potensi untuk membentuk kebahagiaan sejati jika dijalani dengan hati yang tulus dan penuh kasih.
Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, namun melalui keteguhan hati, keikhlasan, dan cinta, kita dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Dan yang terpenting, kebahagiaan itu tak datang dari kemewahan atau status, melainkan dari hubungan yang saling mendukung dan saling mengasihi.